Salve para pendengar RRI Pro 1 Pontianak di 104,2 FM dan di media digital serta media komunikasi sosial RRI Pro 1 Pontianak. Ya, Pak Willy, tadi kita sudah mendengarkan Santa Faustina ya, sejarah hidup Santa Faustina di mana beliau menyaksikan cahaya merah dan putih dan komunitas kerahiman ilahi itu berkembang sangat pesat, dan pada saat melaksanakan novena itu dimulai Jumat Agung ya, novena kerahiman ilahi, dan puncaknya pada hari ini ya. Dan ini merupakan suatu bentuk rahmat ilahi, kepercayaan Faustina yang luar biasa dikunjungi oleh Yesus ya, sama seperti kepercayaan Thomas tadi itu ya, bahwa keinginan yang dalam yaitu berjumpa dengan Yesus itu diwujudkan Yesus. Maka sering saya katakan, kalau dalam refleksi perspektif Thomas itu bukan tidak percaya, tetapi kerahiman ilahi itu membuat kepercayaan Thomas itu menjadi penuh. Karena sebelumnya kepercayaan para murid itu belum penuh, karena mereka tidak memahami apa yang dikatakan Yesus ketika bersama-sama Yesus. Tetapi setelah mereka dihembusi Roh Kudus, mereka menjadi penuh. Dan silakan dilanjutkan tentang Santa Faustina tadi itu. Baik, terima kasih Pak Yan. Jadi kembali ke tanggal 22 Februari tahun 1931 Ya. ketika Faustina mengalami penglihatan, melihat Yesus hadir di hadapannya dengan tangan kanan ke atas seperti memberi berkat dan tangan kiri ke bagian dada, dan muncul cahaya merah dan putih. Baik. Yesus berkata kepada Faustina pada saat itu, "Lukislah gambar tepat seperti yang engkau lihat ini." Ya, jadi dia berpesan agar Santa Faustina melukis gambar itu. "Aku berjanji," kata Yesus, "bahwa yang jiwanya menghormati gambarku itu tidak akan binasa." Kata Yesus lagi, "Aku menjanjikan juga bahwa aku akan menyelamatkan dia, mengalahkan musuh-musuhnya, kemudian menyelamatkannya pada hari kematian." Intinya itu, Pak ya. Nah, singkat cerita, Santa Faustina ini bercerita kepada pastor pembimbing, Pastor Sopoko, ya. Kemudian Pastor Sopoko mencarikan seorang pelukis untuk melukis penglihatan yang dilihat oleh Santa Faustina ini. Akhirnya bertemulah Santa Faustina dengan seorang yang bernama Eugenius Kazimierowski. Nah, Eugenius ini mencoba untuk menggambar penglihatan yang telah dilihat oleh Santa Faustina, dan gambar yang beredar pada saat ini itulah yang kita lihat, yang ada di dalam rumah-rumah umat Katolik, serta di dalam gereja. Ya, ada dalam gereja, ada di dalam kapel-kapel. Ya. Ya. Kemudian gambar itu setelah jadi dipajang pada saat Triduum Paskah, tanggal 26 sampai 28 April tahun 1935 di jendela Ostra Brahma. Sejak pertama itulah dikenalkan gambar itu. Dan singkatnya, pada akhirnya perayaan Minggu Kerahiman diadakan seminggu setelah Paskah, tepatnya hari ini, dan itu pun sesuai dengan permintaan Yesus agar diadakan suatu pesta untuk menghormati kerahimannya. Nah, Santa Faustina ini wafat di Krakow 5 Oktober tahun 1938, tepat di usia 33 tahun, sama ketika seperti Yesus wafat di kayu salib di usia 33 tahun. Singkatnya, pada akhirnya pada tanggal 30 April tahun 2000, bertepatan dengan kanonisasi Santa Faustina, Paus Yohanes Paulus II meresmikan pesta kerahiman ilahi yang kita rayakan sampai pada hari ini, dan diterima oleh seluruh umat Katolik Roma di seluruh dunia untuk merayakan pesta kerahiman ilahi. Dan ini juga penting kita untuk merefleksikan perjalanan mistik, pengalaman mistik yang dialami Santa Faustina, yang
menggambarkan bahwa Allah itu Maha Rahim, dan Santa Faustina telah disiapkan oleh Allah sejak usianya masih kecil sampailah ia wafat untuk menyebarkan kerahiman ilahi. Dan ini suatu kebahagiaan, Pak Yan, bagi kita semua, bahwa Allah menyediakan pintu maaf, pintu pengampunan yang sebesar-besarnya. Yesus mengatakan kepada Santa Faustina, sebelum hari pengadilanku tiba, aku akan memberikan hari kerahimanku terlebih dahulu, agar manusia tidak binasa. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, penampakan Yesus kali ini kepada para murid ternyata tidak dihadiri oleh Thomas, yang dikenal sebagai murid yang selalu berpikir rasional dan memiliki karakter tidak mudah percaya dan agnostik ya. Ketika ia kembali dari perjalanan, para murid menyampaikan bahwa Tuhan menampakkan diri kepada mereka. Ia justru tidak percaya dan mengatakan, sebelum melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya. Karakter khas yang dimiliki Thomas, ia tergolong manusia kritis dan analitis, sehingga ia berupaya keras untuk tidak mudah percaya. Dan memang karakter iman seperti ini kemudian berapa ribu tahun setelah itu Santa Faustina ya menggenapinya ini, walaupun wahyu sudah ditutup ya setelah abad keempat, karena tidak ada lagi wahyu setelah itu. Karena pada prinsipnya surat Yakobus itu kan kurang lebih pada abad keempat. Artinya kitab suci itu telah selesai dikanonisasi, dan apa yang disampaikan Thomas ini kembali dipenuhi dengan mujizat kerahiman ilahi. Baik, Pak Willy, kita tahu bahwa sebagai penyuluh katekis dan juga sebagai aktivis, kita tahu kerahiman ilahi adalah suatu mujizat terbesar yang diberikan pada abad ke-19 atau pada abad ke-20 kepada Santa Faustina. Dan di situ ditulislah catatan Santa Faustina ya. Pada nomor berapa. Kalau dibaca itu menjadi suatu refleksi terdalam tentang Injil Yohanes bab 20 ayat 19 sampai 31. Karena sebelum terjadi pernyataan Thomas itu, ketika muridnya dihembusi Roh Kudus, Yesus katakan, ya, jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya akan dihapuskan. Jika kamu tidak mengampuni, dosanya tetap ada. Ini kan merupakan suatu anugerah ilahi, kerahiman ilahi, penghapusan dosa, sakramen tobat yang diberikan langsung kepada para murid. Tapi sebelumnya kita tahu ada ya penerimaan sakramen tobat yang diterima oleh Dismas, penjahat di sebelah kanan Yesus itu ya. Tetapi digenapi pada para murid. Tapi sebelumnya juga sudah disampaikan kepada Petrus, apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga. Nah, bagaimana refleksi terdalam tentang makna pertobatan yang sungguh karena kerahiman ilahi yang luar biasa? Ya, baik, Yan. Kita pertama-tama memang harus menyadari kehidupan ini. Hidup ini sementara, kita tidak selamanya di muka bumi ini. Pertobatan terdalam menurut refleksi saya, ingin berbagi, ingin sharing, adalah ketika orang mau melakukan transformasi di dalam dirinya. Melakukan perubahan di dalam dirinya, berbalik dari orang yang tidak benar
menjadi orang yang benar. Ya. Dan itu tidak spontan, tidak instan. Memang perlu niat dari dalam lubuk hati yang paling dalam. Niat yang kuat, keinginan yang kuat untuk memperbaharui diri dari hari ke hari terus menerus. Jadi transformasi ini penting, Pak Yan. Melalui perkataan, perbuatan, dan di dalam doa-doa kita juga. Kita harus sungguh-sungguh melakukan transformasi, perubahan. Kita percuma kalau kita banyak wacana. Banyak wacana, ikut kegiatan-kegiatan gereja, pelayanan, dan seterusnya. Tetapi tidak ada perubahan transformasi dalam mengaktualisasikan iman yang baik untuk merubah diri. Jadi kita tidak banyak wacana, tetapi kita harus melakukan transformasi. Jangan banyak wacana, tetapi defisit aktualisasi. Ini yang bahaya. Jadi aktualisasikan imanmu itu melalui hidup doamu, melalui perkataanmu, dan perbuatanmu. Itu yang terpenting, Pak Yan. Dan itu memang perlu proses. Dan kita memerlukan kekuatan. Dari mana kekuatan itu berasal? Menurut refleksi saya, kekuatan itu berasal dari kerahiman ilahi itu sendiri. Dari kebaikan Allah itu sendiri. Gereja Katolik juga telah menyediakan sakramen tobat. Tentunya sudah kita terima sebelum kita merayakan Paskah, kan. Nah, itu juga kita ambil bagian dalam sakramen tobat itu. Setelah kita melakukan sakramen tobat, kita melakukan transformasi. Itu yang terpenting, Pak Yan. Dan kita menyadari bahwa kita ini manusia itu rapuh, punya banyak keretakan, dan kita perlu sesuatu yang sempurna. Siapa? Yesus Kristus itu sendiri yang telah mengalahkan maut bagi kita. Para pendengar dari Pro 1 Pontianak, dalam kehidupan beriman itu diwujudkan dengan hal yang sederhana, ya. Kalau kita tahu pernyataan lagu sekolah minggu itu, ya, baca kitab suci, doa tiap hari. Nah, bagi orang yang beriman itu, ya, doa tiap hari, ya, baca kitab suci, menerima sakramen-sakramen, ikut komunitas, terutama di lingkungan, ya. Karena banyak aktivis ini di lingkungan ini kurang aktif, sehingga tidak melihat hal yang sederhana. Kemudian melakukan cinta kasih dalam pikiran, perkataan, perbuatan. Dan jangan sampai menolak kerahiman ilahi dan tidak percaya kepada Yesus. Kata guru agama yang saleh, seorang murid Yesus haruslah dia yang mampu menjaga keseimbangan antara daya pikir dan daya imannya. Nah, mungkin sebagai penyuluh, katekis, dan juga aktivis, apa yang mau disampaikan kepada para pendengar RRI Pro 1 Pontianak? Silakan. Baik, ya kita juga perlu menggunakan akal, ya, dan iman. Sebenarnya kita sudah bisa melihat tadi Thomas sebenarnya. Ya, kita juga tidak serta-merta menyalahkan Thomas, tidak. Thomas itu menggunakan akal pikirnya, ingin memvalidasi kebenaran cerita yang disampaikan oleh sahabat-sahabatnya para rasul. Saintis lah, ya. Iya, perlu juga memang benar, ya. Nah, perlu kita belajar mengisi diri. Kita baca kitab suci, ya kan begitu aplikasinya saat ini. Kita belajar, kita baca kitab suci, kemudian kita melakukan kegiatan-kegiatan pelayanan. Nah, akal budi dan iman itu menjadi satu kesatuan menurut saya, ya. Iman itu juga akan muncul karena kita mau menggunakan akal budi, cara berpikir kita untuk menggali kebenaran Tuhan. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan, melakukan otokritik terhadap diri kita sendiri, Pak Yan. Siapa sih kita ini? Apa sih tujuan hidup kita? Kita sadari saya punya banyak kelemahan, kekurangan. Mengapa sih saya bisa jatuh ke dalam dosa? Kan kita berpikir menggunakan akal budi kita. Siapa sih Yesus itu? Kan begitu. Benar enggak Yesus itu? Nah, kita juga pada saat ini sebagai katekis kah, guru agama kah, orang-orang yang menggeluti bidang-bidang pelayanan kah, aktivis gereja, memang perlu selalu mengisi diri akan pengetahuan tentang iman. Sehingga masuk ke dalam akal budi kita, kita yakini, kita alami. Seperti Santa Faustina secara mistik mengalami pergumulan di dalam hidupnya. Dan seperti para rasul mengalami pergumulan, Yesus juga menampakkan dirinya. Dan
kita juga mengalami pergumulan-pergumulan hidup kita ini tentu juga berkat campur tangan Tuhan, dan kita merasakan bahwa Tuhan itu baik bagi kita, dan terkhusus pada minggu ini, Pak Yan. Para pendengar RRI Pro 1 Pontianak, kita hendaknya tetap menjadi seorang yang boleh pintar, cerdas, tetapi juga haruslah tetap menjadi orang yang beriman dengan beranggapan bahwa kuasa Tuhan kadang tidak dapat dinalar atau tidak dapat dipahami secara akal. Dan hanya iman yang menolong kita untuk memahami dengan baik semua kenyataan yang kadang merupakan pancaran cinta dan penyertaan Tuhan terhadap kita. Selamat Paskah bagi kita semua. Selamat Hari Raya Keraiman Ilahi. Paskah masih kita rayakan sampai 50 hari ke depan, sampai Hari Raya Pentakosta. Semoga dengan Paskah, kebangkitan iman kita selalu nyata dan keraiman ilahi memancar terus untuk kita sambut, dan kita harus menggapai itu, menghapus dosa-dosa kita, dan selalu melayani sesama dengan penuh cinta kasih, kesederhanaan, dan toleransi yang tinggi kepada semua manusia dan makhluk hidup. Mari kita lakukan tobat ekologis, mari kita melakukan hal-hal yang positif bagi dunia ini, bumi ini, agar menjadi damai dan sejahtera. Terima kasih Pak Willy. Mari kita tutup lentera kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur di hadirat-Mu, karya agung mula yang menyatakan semuanya di dalam misteri agung Paskah. Engkau ungkapkan siapa diri-Mu yang ilahi. Dan yang paling utama, keraiman ilahi menjadi berkat bagi kami semua untuk menjalani hidup ini. Karena hidup itu berasal daripada-Mu. Dan kami akan kembali kepada hidup yang abadi bersama-Mu di dalam kerajaan-Mu. Tetapi dalam penyiaran kami ini, kami memiliki harapan yang kuat bahwa semua manusia, semua makhluk akan menghadap-Mu dan akan kembali kepada-Mu, dan Engkaulah yang memutuskan semuanya. Kehendak-Mu lah yang terjadi atas hidup kami ini. Semua ini kami serahkan ke perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam, salam kasih damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan memberkati. Salpe, terima kasih untuk kerabat kerja RRI Pro 1 Pontianak. Mari kita dengarkan pujian dari kerabat kerja RRI Pro 1 Pontianak.